Halo teman-teman, selamat datang di podcast Identitas Identalk. Nah, semoga yang lagi dengerin ini dalam keadaan santai, entah lagi di perjalanan, sambil nugas, atau mungkin sekedar lihat sebentar dari keributan kota. Ngomongin soal kota, pasti banyak nih dari kita yang pernah ngalamin hujan sebentar, tapi jalanan langsung banjir. Nah, di sisi lain, di waktu tertentu, air bersih tuh justru jadi sesuatu yang sangat langka kita temuin. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal persoalan tersebut dari sudut pandang solusi dan inovasi dari mahasiswa. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan tim PKM VGK Universitas Hasanuddin yang berhasil meraih gold medal di ajang Timnas 38 dengan gagasan Megapolis Water Sensitive. Nah, mungkin kakak-kakak bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu, nama jurusan dan angkatan. Oke, terima kasih semuanya. Jadi, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Asril. Saya berasal dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2023. Oke, kenalin aku Novrian Destini, aku dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota juga, angkatan 2023. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kakak-kakak sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan sekali lagi selamat atas pencapaiannya di Pimnas 38 kemarin. Nah, sebelum masuk ke topiknya langsung nih, kita mau tanya-tanya dulu. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gimana nih euforia Pimnasnya? Sudah turun atau gimana? Gimana Ya, Ya so karena far sekarang kan berlanjut lagi PKM-nya, jadi masih terasa sedikit di Oh timnasnya. iya. Terus bagaimana? Coba bisa dong cerita sedikit live after Pimnasnya. Oke, so kayak live after Filmnasnya tuh kayak seru sih, cuman kayak sedih juga karena kita tuh kemarin tuh kan sempat 1 bulanan bareng-bareng nginap sama-sama dan belajar sama-sama, tapi kayak after Filmnasnya tuh kayak sepi dan kayak nggak ada itu domba-domba dan lain sebagainya. Jadi kayak ya so far kayak bagi-bagi aja sih, dan sekarang juga kan udah masuk tahap PKM 2026, jadi kayaknya masih banyak nih kayak hal-hal yang harus dilakukan lagi untuk kedepannya. Oh iya, berarti banyak sekali nih cerita dan momen-momen seru dari tim-tim teman-teman tim PKM VGK ini. Nah, kita langsung masuk aja nih ya Kak ke diskusinya. Nah, kalau kita tarik dari isu yang teman-teman angkat, ada banjir dan krisis air bersih ini sebenarnya masalah klasik di perkotaan. Nah, dari situ sisi hujan sering terjadi kayak kambing hitam, tapi di sisi lain ada persoalan tata kota dan pengelolaan air. Nah, menurut teman-teman, kenapa banjir dan krisis air bersih masih jadi persoalan besar di kota-kota Indonesia sampai sekarang ini? Oke, menurut saya tuh banjir dan krisis air bersih itu terjadi karena sistem drainase yang masih buruk. Nah, kebanyakan perkotaan besar itu kan pembangunannya itu kan sudah full atau tidak ada kayak tanah-tanah yang bisa menyerap air, dan mereka tuh rata-rata membangunnya itu dengan aspal atau dengan tembok-tembok. Jadi saya rasa penyerapan airnya itu kurang maksimal, dan juga banyak saat ini sistem-sistem drainase yang di perkotaan itu yang memang masih buruk dan kayak banyak sampah-sampah. Jadi kebanyakan masyarakat itu tidak merawat sampah-sampah juga dengan baik. Dan juga untuk krisis air bersih itu di Kota Makassar sendiri itu masih ada daerah-daerah yang memang masih mengalami krisis air bersih. Jadi dia itu kebanyakan membeli air bersih tersebut karena lokasi perumahannya itu atau rumahnya itu tidak berada di tidak sampai di PDAM untuk jaringan airnya. Jadi hal itu yang membuat dia terkena krisis air bersih. Oh iya, berarti bahkan di tengah kota pun saat ini masih banyak ya Kak, krisis air bersih, bahkan manajemen drainase pun juga masih terbilang kurang. Nah, dari persoalan tersebut nih, kemudian muncul nih gagasan yang teman-teman bawa yaitu Megapolis Water Sensitive. Nah, konsep tersebut terdengar cukup unik nih dan visioner. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Megapolis Water Sensitive dan bagaimana nih awal mula ide ini lahir hingga dikembangkan menjadi ide PKM? Jadi, megapolis water sensitive itu berasal dari kata megapolis dan water sensitive. Jadi megapolis itu berasal dari kata megapolitan yang artinya kawasan perkotaan yang modern. Misalnya Jabodetabek itu masuk kawasan perkotaan megapolitan. Termasuk juga Minnesota sebenarnya itu juga masuk kawasan perkotaan megapolitan. Jadi terus water sensitive itu berasal dari kata water sensitive urban design, yang mana itu desain perkotaan yang mampu mengelola air hujan dan dapat mengantisipasi terjadinya banjir. Jadi di kota-kota megapolis water sensitive itu kota yang modern di masa depan,
yang mampu sensitif terhadap air, dalam artian jika hujan turun tidak terjadi banjir, jika kemarau tiba tidak terjadi yang namanya krisis air. Nah, itu megapolis water sensitive yang kami gagas. Kemudian sebenarnya gagasan ini tuh berawal mulanya tuh dari masalah saya pribadi sebenarnya. Jadi saya pada tahun 2004 tahun lalu itu sudah sering sebenarnya saya di rumah itu selalu terdampak banjir, gitu, khususnya ketika musim hujan tiba. Jadi dari situ saya cari tahu apa sebenarnya ini penyebab banjir di rumahku, karena selalu banjir setiap hujan, banjir. Yang paling parah kemarin tahun 2004 memang dalam 1 bulan 2 kali rumahku terkena banjir. Dari situ saya lihat-lihat ternyata got di depan rumahku atau drainasenya itu tersumbat. Nah, dari situ terjadilah banjir yang saya terkena pribadi. Dari situ saya cari tahu solusi-solusi apa bagus supaya bisa mengatasi ini masalah. Nah, Nah, itulah. iya. Setelah kami diskusi lebih lanjut, lahirlah megapolis water sensitive. Oh, Masya Allah. Nah, tapi sebelumnya nih mau tanya Kak, Kakak tinggal di mana nih? Di Antang? Kalau saya bukan Jantang, sebenarnya kawasan rumahku itu bukan daerah rawan banjir. Ah, iya. Ya, di Cendrawasih saya. Tapi Oh, memang iya. drainasenya, gotnya di depan itu memang tersumbat. Sudah beberapa kali dibersihkan selalu tersumbat. Ya, itu penyebabnya sebenarnya. Kalau banjir biasanya sampai ketinggian kayak gimana? Paling parahnya? Di atas tumit, ya, Hmm. lumayan lah. Oh iya. Baik nih Kak. Nah, selama ini kan pengelolaan air di kota tuh cenderung fokus pada infrastruktur keras yang seperti tadi dibilang sama Kakak Wayen, kayak ada beton dan salurannya tuh masih kurang bagus. Nah, padahal ini alam punya mekanisme sendiri dalam menyerap dan mengatur air. Nah, mengapa nih dalam megapolis water sensitif penting untuk menggabungkan solusi berbasis alam dengan teknologi modern? Ya, kalau itu kan, jadi kan gagasannya kan memang mengkombinasikan antara dua teknologi berbasis alam dengan teknologi canggih. Kenapa kami gagas itu, kenapa kami kombinasikan itu, kenapa kami integrasikan, karena kalau jalan satu-satu itu sebenarnya kurang maksimal. Jadi bisa lebih maksimal kalau dua-duanya itu diintegrasikan bersama-sama. Misalnya solusi berbasis alam itu kan tujuan utamanya hanya untuk menyerap air saja ke dalam tanah. Tapi kalau hujan itu semakin tinggi intensitasnya, waktunya semakin lama, sedangkan tanah itu menyerap air itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi dapat memicu terjadinya genangan kalau tidak dialirkan secepat mungkin. Makanya diintegrasikan dengan drainase untuk mengalirkan itu air. Nah, gagasan kami itu di dalam drainasenya itu kami pasang teknologi IoT untuk mendeteksi itu aliran drainase supaya menghindari terjadinya penyumbatan. Oh, Jadi iya. selain diserap, airnya bisa mengalir dengan lebih cepat kalau dua-duanya itu dikombinasikan. Berbeda kalau jalan satu-satu itu kurang maksimal untuk pengelolaan air hujannya. Oh iya, berarti kalau satu belum cukup, dua itu bisa lebih baik. Iya, Oh, betul. Masya Allah. Nah, di dalam ide ini nih, ada salah satu pendekatan yang sering muncul dalam konsep, yaitu LID atau Low Impact Development. Nah, Low Impact Development ini merupakan pendekatan pembangunan yang berusaha meniru siklus air alami ya, Kak. Nah, air hujan itu tidak langsung dialirkan keluar kota, tapi dikelola agar bisa meresap dan dimanfaatkan. Mungkin dari kakak-kakak bisa mungkin jelaskan secara sederhana apa sih itu LID dan contoh penerapannya di kawasan perkotaan. LID itu Low Impact Development. Nah, itu merupakan sistem pengelolaan air hujan skala mikro. Jadi air hujan yang jatuh ke permukaan itu langsung dikelola oleh komponen-komponen yang ada dalam LID dengan cara diserap ke dalam tanah. Itu pengertiannya LID. Jadi komponen-komponennya itu banyak sebenarnya. Ya, itu masuk dalam infrastruktur hijau yang memang tujuannya untuk menyerap air. Seperti misalnya yang kami terapkan dalam gagasan kami itu ada bioretensi, ada atap hijau, terus paving block berpori, terus aspal penyerap air. Dan memang tujuan utamanya itu untuk menyerap air ke dalam tanah, bukan mengalirkan air. Beda lagi dengan infrastruktur lain yang tujuannya itu untuk mengalirkan air. Apa mau ditambahkan mungkin? Cukup ya. Ah iya, nah selain pendekatan nih, dalam gagasan ini teman-teman juga mengusulkan sistem drainase yang tadi sempat disebut yaitu IoT ya. Iya, Nah, betul. apa fungsi utama dari sistem drainase cerdas ini dan bagaimana cara kerjanya untuk mengurangi risiko banjir? Jadi gagasan kami itu menerapkan itu tadi teknologi canggih dalam sistem drainase cerdas.
yang kami terapkan yaitu Artificial Intelligence of Things atau AIoT, di mana di dalam drainase yang existing saat ini kami pasangkan IoT, sensor-sensor IoT di dalamnya untuk mendeteksi aliran airnya supaya tidak terjadi penyumbatan. Jadi teknologi di sini itu berfungsi untuk menghindari terjadinya penyumbatan aliran drainase. Jadi ketika dipantau ternyata di dalam drainasenya itu ada misalnya batu-batuan atau dedaunan yang berpotensi menyumbat aliran, nah itu akan diterima datanya, dikelola oleh AI, kemudian dikirimkan ke petugas-petugas kebersihan supaya petugas kebersihan itu dapat menerima laporan dengan cepat, kemudian mereka bisa bertindak dengan cepat untuk mengatasi drainase yang tersumbat itu, sehingga meminimalisir terjadinya genangan yang dapat berpotensi banjir. Jadi teknologi di sini yang kami gagas itu memang berperan sangat penting supaya menghindari terjadinya penyumbatan aliran drainase, karena memang kan salah satu penyebab banjir itu yang paling utama Penyumbatan drainase yang drainase, tersumbat. iya. Oh iya, nah aduh keren banget nih kedengar dan kompleks banget ya Kak. Nah, Betul. selain konsep yang terdengar kompleks nih, kan kebanyakan kalau ide tuh kita pengen tahu nih dampaknya apa yang ke masyarakat. Nah, boleh nggak Kak jelaskan apa ini dampak yang secara langsung bisa dirasain oleh masyarakat jika Megapolis Water Sensitive ini diterapkan? Oke, untuk dampaknya sendiri tuh yang pertama pastinya mengurangi banjir ya. Jadi kayak tadi yang di rumahnya Azriel kena banjir, tapi kalau misalnya gagasan ini bisa diterapkan di perkotaan, itu pasti akan sangat-sangat meminimalisir banjir yang terjadi. Kemudian selain banjir, gagasan kami juga itu bisa banget untuk meminimalisir krisis air bersih. Jadi ada dua masalah yang kami pecahkan di sini. Ada tuh yaitu yang pertama banjir dan juga yang kedua krisis air bersih. Jadi melalui gagasan kami yang sudah kami kelola dengan baik, hal ini tuh bisa untuk mengurangi hal-hal tersebut. Mungkin itu aja, mungkin tambahan. Oke. Biasa kan kalau kita biasanya kan kalau udah masuk musim hujan, kita biasa selalu was-was. Mati nih Kak. Musim hujan nih, bahaya ini, bisa-bisa banjir lagi toh. Selain itu juga kalau musim kemarau nih, apalagi di Makassar kan ini ada satu daerah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi musim hujan saja mereka itu kesulitan, apalagi musim kemarau lebih parah lagi, dia untuk dapat air bersih itu sangat susah. Jadi dampak yang paling nyata yang bisa diberikan dari gagasannya kami ini ke masyarakat itu yang pertama, masyarakat memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Masyarakat tinggal di perkotaan tanpa perlu khawatir ketika musim hujan, aduh musim hujan banjir lagi. Jadi setelah gagasan kami direalisasikan, harapannya masyarakat yang tinggal di perkotaan ketika musim hujan tiba tidak perlu lagi khawatir sama masalah banjir. Mereka bisa beraktivitas normal seperti biasa. Jadi itu sih dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat setelah apabila gagasannya kami direalisasikan. Ketika musim hujan bebas banjir, musim kemarau Bebas krisis air bersih. Aduh, Masya Allah. Supaya tidak overthinking ya masyarakat. Betul. Nah, prestasi ini nih membuktikan bahwa mahasiswa itu bisa jadi bagian dari solusi. Nah, terakhir nih Kakak, apa pesan yang ingin dari teman-teman tim PKM VGK sampaikan kepada mungkin pemerintah atau generasi muda terkait masa depan kota dan pengelolaan air di Indonesia? Baik, untuk pengelolaan air itu sendiri, utamanya untuk pemerintah bisa lebih ditingkatkan lagi. Untuk pemerintah itu sendiri bisa lebih ditingkatkan lagi tata pengelolaan airnya, dan juga drainase yang ada di perkotaan bisa lebih diperbaiki lagi untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus banjir yang ada di perkotaan, khususnya di Kota Makassar itu sendiri. Apalagi kemarin sempat juga di Kota Makassar itu sudah ada krisis air bersih, bahkan bukan cuma di satu daerah ini, tapi di daerah-daerah lainnya juga sudah pernah, dan itu sangat meresahkan masyarakat. Dan buat pemerintah juga mungkin bisa lebih kayak lebih diperhatikan lagi masyarakatnya untuk bisa melakukan pembangunan yang lebih baik lagi, dan jangan hanya asal-asalan membangun, tapi diperhatikan bagaimana pembangunan tata kota yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan untuk generasi muda mungkin bisa lebih aware lagi dengan isu-isu yang ada di Indonesia itu sendiri, khususnya di Kota Makassar, supaya masyarakat juga itu bisa sadar dengan
hal-hal yang terjadi atau isu-isu atau kasus-kasus yang terjadi di perkotaan itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari Azrul. Ya, jadi kan luaran dari gagasannya kami itu berupa video yang diupload di YouTube yang bisa diakses oleh seluruh umat manusia di bumi ini, ya kan? Jadi harapannya pemerintah juga itu dapat terbuka dalam artian memperhatikan masyarakatnya, mendengarkan masyarakatnya, masukan-masukan dari masyarakat jangan diabaikan, karena kan khususnya terkait pembangunan perkotaan, karena kan pembangunan perkotaan itu sangat penting karena langsung berdampak ke masyarakat. Jadi harapannya kami melalui gagasan yang kami angkat, pemerintah dapat memberikan solusi ataupun mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat, yang berdampak positif kepada masyarakat, membangun kota yang dapat memberikan masyarakat itu rasa aman, rasa nyaman. Karena kan misalnya di Kota Makassar sendiri, kami kan ada 2 lokasi yang kami di gagasan kami itu di Kampung Buloa, Kecamatan Tallo, itu salah satu kawasan yang Krisis air bersih. sudah berapa tahun tidak 20, ada air 20. bersih. 20 Kurang tahun lebih 20 tahun. mereka tidak mendapatkan akses air bersih. Mereka kesulitan mendapatkan akses air bersih. Mereka harus membeli. Kemudian daerah-daerah rawan banjir di Makassar, misalnya di Antang. Jadi pemerintah saya harap bisa lebih memperhatikan pembangunan kotanya, lebih tertata supaya masalah banjir, masalah krisis air ataupun masalah-masalah lainnya yang berdampak langsung kepada masyarakat itu dapat teratasi. Itu harapan kami kepada pemerintah. Kemudian kepada kami generasi muda, khususnya teman-teman juga dan kami juga pastinya generasi muda, kita ini adalah kaum yang harusnya lebih bersyukur lah, karena sekarang kita hidup di era digital. Kita harus lebih melek lagi lah, lebih terbuka, lebih harus mengikuti pembangunan dari pemerintah ini. Kan ada namanya pemerintah itu menyusun yang namanya rencana pembangunan atau rencana tata ruang. Namanya misalnya di Makassar, rencana tata ruang wilayah Kota Makassar itu untuk pembangunan di Kota Makassar dalam 20 tahun ke depan. Ada juga rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, itu kita bisa akses. Dokumen-dokumen itu terbuka di internet, open source, bisa diakses oleh masyarakat umum. Kita bisa baca-baca, kita bisa lihat apa sebenarnya rencana pembangunan dari pemerintah untuk wilayah ini, misalnya di Makassar, di kota ini dalam 20 tahun ke depan. Nah, kita bisa baca-baca, terus kita bisa lihat apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan, sudah sesuai pembangunannya, implementasinya, realisasinya di lapangan, apakah sesuai atau berbeda begitu. Jadi kita bisa bersuara di situ, kita manfaatkan digital, kita bisa bersuara, kita bisa memberikan kritik kepada pemerintah, kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah supaya pembangunan kota ini bisa lebih berkelanjutan, lebih maju, kemudian lebih memperhatikan masyarakat gitu. Jadi kita harus terbuka. Oke. Amin ya, amin. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang nonton dan ingin merealisasikan Megapolis Water Sensitive, bisa dikontak kakak-kakak yang ada di samping ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak atas cerita dan insight yang menarik. Nah, semoga gagasan Megapolis Water Sensitive ini benar-benar bisa terus-menerus dikembangkan dan suatu saat bisa diterapkan, terutama di Kota Makassar. Nah, sekali lagi selamat untuk tim PKM VGK Unhas atas gold medal di Timnas ke-38. Terima kasih juga untuk Sobat Ide yang telah setia menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.